Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalam Horaspa. Nah, kita berjumpa untuk belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, celakalah orang yang menyesatkan. Ya, diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman, like dan komen. Dari Tuhanlah pertolonganku channel, pakai kata channel. Nah, selain soal Yesus sempat mengutuk orang yang menyesatkan, ya di dalam Injil ini ada beberapa nasihat yang lain. Seperti apa nasihatnya? Jangan kemana-mana, ikuti video ini sampai selesai dan kita akan tahu maksudnya. Yesus berkata kepada muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Rupa-rupanya sejak dulu Yesus paling tidak suka dengan penyesatan. Artinya membawa orang kepada dosa, membawa orang, jadi ini boleh dikatakan penyesatan ini adalah provokasi dosa, ya, membuat orang berdosa. Jadi mereka yang menyesatkan ini adalah para provokator dosa. Ya, mereka pinter, ya, mereka kelihatannya smart di dunia ini, ya, tetapi kepandaiannya tidak digunakan untuk kebaikan, merusak. Ya. Kebaikannya digunakan untuk mencelakakan orang. Tetapi sekarang sabda Yesus itu mengatakan celakalah orang yang mengadakannya. Oh, seperti itu. Jangan senyum-senyum dulu ya. Sekarang sepertinya dia bisa tersenyum, tetapi nanti dikatakan oleh Yesus celakalah, ya kan, membawa orang kepada penyesatan. Penyesatan itu bukan hanya berarti menyesatkan sampai tidak meyakini Yesus ya, tetapi menyesatkan orang kepada dosa atau tindakan yang saling membenci, itu disebut oleh Yesus sebagai celaka. Orang ini orang celaka. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dilemparkan ke dalam laut. Setuju. Daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang lemah ini. Nah, disebutkan orang lemah. Memang orang yang menyesatkan ini sepertinya kuat ya. Dia punya power ya, dia punya cara berpikir yang sepertinya elegan ya. Tetapi ternyata membawa orang kepada kesesatan, membawa orang membenci satu sama lain. Layaklah orang seperti ini lehernya diberi batu kilangan yang diikatkan di lehernya itu, lalu masukkan ke dalam laut. Ya, mesti mati dia. Keblebek orang Jawa mengatakan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita ini ada loh ya, seperti itu. Orang-orang kita jumpai seperti itu, ada enggak? Wah, ada. Saya tahu ada sangat banyak. Tetapi meskipun dari segi persentase itu sangat kecil ya, tetapi boleh dikatakan ada sampai 10 aja untuk setiap 1000 orang. Wah, kondisi sudah kacau. Karena apa? Ada 10 untuk tiap 1000 orang, ini berarti sudah 1%. Wah, 1% dari 100 juta berapa? 1 juta. Wah, luar biasa banyak kalau sampai terjadi seperti itu. Nah, ini ditentang mati-matian oleh Yesus. Jagalah dirimu, maka saudara-saudari kita harus menjaga ya, jaga diri. Jangan sampai tersesat, apalagi sampai menyesatkan.
Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Jadi pengampunan ini sangat penting ya, tetapi sebelum sampai di tingkat pengampunan, tegurlah dia. Ajaklah dia untuk hidup yang benar. Ini keluar dari penyesatan, atau boleh dikatakan lawan dari penyesatan tadi. Kalau menyesatkan itu berarti membawa orang untuk terjerumus. Ini sekarang membawa orang mengentaskan ya, dari hal-hal yang membuat dia terjebak. Jika ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu, aku berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni. Nah, sabda Yesus ini tidak dimaksudkan supaya orang biarlah dia nanti berbuat jahat, ampuni lagi, biarlah dia berbuat jahat lagi, ampuni lagi. Nah, ini kalau penafsiran seperti ini, penafsiran ngawur dan terbalik-balik. Ya. Tetapi justru bahwa faktanya orang itu sudah melakukan hal yang salah, ya, yang harus dilihat, ia menyesal, ya diampuni. Karena nanti dia berbuat salah lagi juga menyesal lagi, diampuni. Ya, tetapi ini sebuah penyesalan yang sungguh-sungguh, ya, bukan sebuah penyesalan semu untuk mengelabui orang. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ya luar biasa ya ajaran Yesus ini. Berbuat dosa 7 kali kembali diampuni. Ya. Kita bisa merenungkan, ini kan sebenarnya kita, ya kan? Selalu sudah ditegur oleh Yesus. Kita menyesal, diampuni, berbuat dosa lagi, diampuni, berbuat dosa lagi. Siapa itu? Kita. Maka jagalah dirimu. Juga jagalah saudara-saudaramu, jangan sampai kita menyesatkan sehingga saudara kita berbuat dosa. Kata rasul-rasul itu, tambahkanlah iman kami, jawab Yesus. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Tambahkanlah iman kami. Iman sebiji sesawi, seujung kuku, nggak sampai. Ya, tetapi ketika sudah menjadi pohon ini, seperti ini gambarnya ini. Dari seujung kuku bisa seperti itu. Aku berkata, nah ini ada yang aneh, tertanamlah di dalam laut. Ya, mana mungkin ya bisa hidup di dalam laut. Tetapi ini mau menekankan ya bahwa bersama Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ya, bersama Tuhan semua itu bisa saja menjadi kenyataan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ayolah ya kita mencoba mengembangkan iman kita ya, agar iman kita yang kecil, ya berarti iman kita belum sampai ya sebiji sesawi, kecil sekali ya, dan ternyata kita belum mempunyai iman segini. Karena kalau sudah punya iman hanya seperti ini, sudah bisa memerintahkan banyak hal ya, pohon untuk tertanam di dalam laut dan akan taat kepada kita. Masa pohon ara sampai bisa taat dan tertanam di dalam laut? Nah, saudara-saudari yang terkasih ya, Tuhan pasti akan menguatkan iman kita ya, asal kita selalu percaya kepada Yesus. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Selamat belajar Alkitab sambil merenung. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam rasbah. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.